baik, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya malam hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan, mau ibadah FA Bapa yang baik. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami undang Engkau Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan urapan yang baru terjadi bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap ibadah kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus surapi kami. Ya Roh Kudus surapi kami. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kembali kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah ibadah FA kami ya Tuhan. Engkau hadir di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau memuaskan Tuhan. Kerinduan kami akan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus. Di mana satu dua orang berkumpul ya Tuhan Yesus. Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau berbagi ya Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bekerjalah dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan Yesus. Agar firman yang akan kami sharingkan ya Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Untuk menjalani hari-hari ke depan ya Tuhan. Agar kami boleh selalu bersyukur, mengucap syukur ya Tuhan atas apapun yang terjadi, atas apapun yang Kau izinkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Ajar setiap kami ya Tuhan untuk selalu berkata Engkau baik ya Tuhan. Engkau sangat baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Beracaralah dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang ada di rumah-rumah. Izinkan kami untuk menyapa, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya kita masih ke dalam keadaan sehat, amin. Baik, kita langsung saja. Yang saya bagikan renungan pada malam hari ini, apa hari-hari ini yang kita hadapi memang sudah beberapa bulan namanya pandemi COVID-19. Jadi yang mau saya bagikan pada malam hari ini bagi setiap kita adalah dengan judul ketekunan iman dalam ujian dan pencobaan. Ketekunan iman dalam ujian dan pencobaan. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita sudah memasuki bulan yang ke-7 masa-masa pandemi COVID-19. Jadi bagaimana keteguhan iman kita menghadapi ujian dan cobaan yang diizinkan Tuhan. Sekali lagi kita harus ketahui, itu semua diizinkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semua atas seizin Tuhan. Mari langsung saja kita buka firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Kita baca sampai dengan ke-18. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Saya bacakan bagi kita. Judul perikopnya pengujian dan pencobaan. Ayatnya yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang ke-13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat.
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perbuatan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin Bapak Ibu. Jadi saya tertarik di dalam ayatnya yang ke-13. Dikatakan di sini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Amin Bapak Ibu. Apabila kita dicobai, jangan kita salahkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita salahkan Tuhan. Sama seperti kisah Ayub Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang taat. Tetapi dia dicobai oleh iblis. Amin Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang mencobai, tetapi iblis. Hanya Tuhan izinkan. Sama seperti dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Hanya saja Tuhan izinkan. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam kisah Ayub. Iblis mau mencobai Ayub, tetapi dia izin dulu sama Tuhan. Ya Bapak Ibu, bagi kita yang sudah membaca kisah tentang Ayub, iblis izin dulu kepada Tuhan. Katanya begini, saya mau mencobai hambamu Ayub. Apa kata Tuhan? Silahkan. Nah, semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua atas seizin Tuhan. Bukan Tuhan yang mencobai. Jadi jangan karena kita mendapat masalah atau sebagainya atau sakit penyakit, bukan Tuhan yang mencobai Bapak Ibu. Itu semua pekerjaan iblis. Hanya diizinkan Tuhan. Nah makanya di dalam Alkitab dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah kadang kita seperti itu. Kalau semuanya baik-baik saja, kita tidak ingat dengan namanya Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita. Nah itu salah satu cara Tuhan untuk menarik kita kembali ke hadapan Dia, untuk menarik kita kembali bersama-sama dengan Dia. Maka dengan itu Dia mengizinkan. Dia mengizinkan masalah atau sakit penyakit untuk datang kepada kita, untuk menghampiri kita. Nah Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan itu rindu bersekutu lebih lagi dengan kita. Tapi dengan caranya, dengan cara Tuhan. Kalau dengan cara kita kadang seperti itu memang bandel. Kalau semua baik-baik saja, kita lupa dengan yang namanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau semua baik-baik saja, ya kita merasa aman, tidak perlu penyertaan Tuhan. Tetapi ketika kita diizinkan suatu masalah, ketika kita diizinkan sakit penyakit, barulah kita datang kepada Tuhan. Barulah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan bantu aku Tuhan. Nah seperti itu. Bukan Tuhan yang mencobai kita. Harus kita ingat Bapak Ibu. Harus kita ingat sekali lagi, bukan Tuhan yang mencobai, tetapi atas seizin Tuhan. Amin Bapak Ibu, atas seizin Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kalau kita sakit, kalau kita menghadapi masalah, kita jangan menyalahkan Tuhan. Mungkin dengan cara itu kita datang kepada Tuhan, seperti itu. Nah seperti yang kita dengar pada khotbah minggu yang lalu, Pak Rohansah Tarigan, dia menghadapi sakit penyakit, terpapar COVID-19, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, tetapi dia berterima kasih kepada Tuhan. Dengan cara dia dicobai, dengan cara dia diizinkan terpapar COVID-19, dia boleh menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan. Nah, seperti dikatakan hambanya Pak Rohansah Tarigan, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena mujizat Tuhan, dia bisa sembuh. Dia bisa sembuh dari COVID-19. Nah itu juga bagi setiap kita. Tuhan izinkan sakit penyakit, Tuhan izinkan masalah. Itu untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Untuk mengukur bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan. Seperti itu.
Kadang kita terkena masalah atau diizinkan Tuhan sakit penyakit, kita malah mundur seperti itu. Malah mundur, bukannya semakin dekat kepada Tuhan, malahan kita semakin jauh. Tuhan, tidak ada artinya semua Tuhan Yesus. Saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa, saya rajin beribadah, tetapi kenapa hidup saya seperti ini? Tetapi kenapa saya masih mendapatkan masalah? Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Makanya dikatakan di ayat yang pertama, di ayat yang ke-12 tadi, berbahagialah. Hamba-hamba Tuhan mengambil tema di bulan Agustus ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi sekarang ini, kita dituntut untuk bersukacita. Hanya itu yang bisa kita perbuat, tidak ada hal yang lain lagi. Karena kita sekarang menghadapi musuh yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Yang tidak kelihatan. Saya mengingat beberapa minggu yang lalu, hambanya Pak Pendeta William mengatakan seperti ini, takut mendatangkan hikmat. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan sekarang, banyak juga jemaat-jemaat Tuhan mengatakan seperti ini, kok takut kali dengan COVID-19, kok takut kali dengan virus corona, bukankah kita punya Tuhan yang besar? Ya, memang kita punya Tuhan yang besar, tetapi di dalam ketakutan kita berhikmat seperti itu. Sudah tahu kita bahaya, ngapain kita datangi? Jangan permainkan Tuhan dengan kebodohanmu. Nah, seperti itu. Jangan permainkan Tuhan dengan kebodohan kita. Sudah tahu kita bahaya, malah kita datangi. Saya punya Tuhan kok. Ya, tidak seperti itu. Iman bukan seperti itu Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Sama halnya dengan kita juga. Sudah tahu kita ada mobil yang lewat, malah kita halangi. Ya, tertabrak Bapak Ibu. Tidak mungkin gak tertabrak. Jangan permainkan iman. Jangan permainkan Tuhan dengan kebodohanmu. Amin Bapak Ibu. Kita memang beriman, kita memang punya Tuhan yang besar, tetapi jangan kita cobai Tuhan. Makanya di dalam sini tadi, Tuhan tidak dapat dicobai. Saya punya Tuhan. Lewat rel kereta api, ya kita hadang kereta api, lewat kita. Amin Bapak Ibu. Pasti kita lewat. Bukan itu pengertian dari iman Bapak Ibu. Bukan itu. Makanya Pak William mengatakan kemarin, sangat tertarik apa yang disampaikan hambanya. Takut menimbulkan hikmat. Bukan kita tidak percaya dengan penyertaan Tuhan, tidak seperti itu. Bukan kita tidak dijaga oleh Tuhan, tidak seperti itu. COVID-19 ini juga atas seizin Tuhan. Atas seizin Tuhan. Nah, tidak ada apapun yang terjadi di dalam dunia ini kalau tidak diizinkan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Iblis tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana kira-kira saya melepaskan penyakit yang bisa menular ke dunia ini? Tuhan melihat jemaatnya, Tuhan melihat umatnya di dunia. Tuhan melihat, iya, anak-anakku sudah mulai menjauh karena semuanya aman-aman saja. Ya bolehlah, kata Tuhan kepada iblis, bolehlah. Itu makanya dibilang semua atas seizin Tuhan. Jadi makanya kita tetap berjaga-jaga, berjaga-jaga di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan bagi kita semua, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan mencobai saya. Tidak Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Di sini dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu menginginkan anak-anaknya mendapat yang terbaik dari Tuhan. Tetapi kadang seperti yang saya bilang tadi, kalau semuanya aman, kalau semuanya baik-baik saja, kita lupa dengan Tuhan. Lupa dengan Tuhan. Kita lupa dengan penyertaan Tuhan. Makanya Tuhan mengizinkan kita dicobai untuk meningkatkan iman kita. Judulnya tadi ketekunan iman, keteguhan iman di dalam ujian dan pencobaan. Amin Bapak Ibu.
Saya mengingat lagi beberapa minggu yang lalu, Bapak Gembala kita mengatakan ayat yang terpendek di dalam Alkitab. Ayatnya adalah tetaplah berdoa. Nah, tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Itu ayat yang terpendek, tetaplah berdoa. Tetapi sangat besar kuasanya. Amin Bapak Ibu. Kita percaya dengan kuasa doa. Kita percaya dengan kuasa doa. Makanya jangan lupa berdoa. Saya sendiri mengalami hal-hal seperti itu. Ketika saya mendapat masalah, ketika Tuhan izinkan masalah kepada saya, berdoa kepada Tuhan. Saya menaikkan pujian penyembahan, pasti jalannya terbuka. Solusi pasti diberikan Tuhan. Makanya ada lagunya juga, saat berdoa Tuhan bekerja. Amin Bapak Ibu. Saat berdoa Tuhan bekerja. Jadi apa salahnya? Kalau ada masalah kita berdoa. Di situ Tuhan bekerja. Saat kita mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan turun tangan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita. Di dalam Alkitab juga dikatakan seperti itu. Terkutuklah, binasalah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tetap berdoa, tetap berjaga-jaga. Semuanya pasti baik-baik saja. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menceritakan seperti itu. Tuhan akan menceritakan kepada kita apa rencana Tuhan bagi kita ketika Tuhan mengizinkan COVID-19 melanda dunia ini. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak tahu. Makanya Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu Bapak Ibu. Kita bangun hubungan lebih lagi dengan Tuhan. Kita bangun berdoa kepada Tuhan. Tanya Tuhan, apa sih rencana Tuhan? Apa rencana Tuhan kok Tuhan izinkan? Makanya kita bisa bersyukur. Tetapi kalau kita tidak berdoa, takkan bisa kita bersyukur. Karena kita tidak mengerti, tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Tidak tahu. Makanya saat berdoa Tuhan bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tetapi Tuhan rindu kita datang. Tuhan rindu kita membangun hubungan kepada Tuhan. Itulah baiknya Tuhan itu. Kapan ya anakku ini datang kepadaku, katanya. Dia yang rindu berjumpa dengan kita. Bagaimana kita ini? Dia yang rindu, Tuhan kita yang rindu untuk bercakap-cakap istilahnya, untuk ngomong-ngomong dengan kita. Siapakah kita ini? Siapa kita ini? Di dalam Alkitab dikatakan satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Jadi kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Makanya terus dipeliharanya. Ketika kita sudah makin menjauh dengan Dia, saat itulah kita diizinkan masalah. Ketika kita sudah mulai menjauh dari Tuhan, kita diizinkan sakit penyakit, maka kita kembali lagi kepada Tuhan. Jadi itu harus kita ketahui, harus kita pahami. Setiap masalah, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, bukan Tuhan yang memberi itu, bukan Tuhan, tetapi iblis dan seizin Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka ayatnya yang terakhir bagi kita semua di dalam Mazmur yang ke-91. Ayat terakhir dalam FA kita pada malam hari ini, apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Mazmur 91 ayatnya yang ke-15 dan ke-16, mari kita baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Mazmur 91 ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Kita baca bersama-sama, dua, iya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, mari kita lihat teliti di dalam ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, kunya itu huruf besar.
dan aku juga huruf besar. Itu menandakan Yesus. Bila kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, seperti yang telah saya sampaikan tadi, Tuhan yang rindu kepada kita, bukan kita lagi yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan jadinya yang rindu bersekutu dengan kita. Maka yang dikatakan di sini, bila kita berseru kepada Tuhan. Nah, ini menjadi hal yang menarik, menjadi hal yang bisa, menjadi hal yang boleh kita renungkan. Betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Dia tidak mau kita jauh. Dia tidak mau kita jatuh lebih dalam lagi. Makanya kalau kita mendapat masalah, ya kita bersyukur, kita lihat, kita koreksi diri kita. Mungkin saya sudah semakin jauh dengan Tuhan, maka Tuhan mengizinkan masalah kepada saya. Itu, mungkin Tuhan sudah semakin jauh. Nah, jadi kita diizinkan sakit penyakit. Apa dikatakan Tuhan? Bila kita berseru kepadanya, Dia akan menjawab dan menyertai kita dalam kesesakan. Amin Bapak Ibu. Jadi itulah menjadi bagian setiap kita, menjadi renungan bagi setiap kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita ini atas seizin Tuhan, bukan Tuhan yang memberi. Nah, kita bersyukur, berbahagialah karena engkau dicela, yang disampaikan Pak Gembala kita tadi. Berbahagialah dalam pencobaan, karena semua itu mendatangkan kebaikan bagimu, katanya. Jadi itu yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Kita semakin membangun hubungan dengan Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, agar kita semakin diberkati Tuhan, agar kita selalu dalam lindungan Tuhan, dan agar kita dijauhkan dari segala sakit penyakit. Amin Bapak Ibu. Mungkin itu aja renungan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan Yesus pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohonkan tetap pegang tangan setiap kami ya Tuhan Yesus, agar kami tidak terjatuh sampai tergeletak ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan Yesus, agar kami boleh semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan Yesus, agar kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, tentang apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami selalu berkata Engkau baik ya Tuhan. Engkau sangat baik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lindungi setiap kami Tuhan dari segala hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat pemimpin rohani kami ya Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai dengan yang terendah ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala-gembala kami ya Tuhan. Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, pengajaran yang daripada Tuhan menjadi bagian hamba-hamba ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi keluarga besar setiap mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati setiap kami ya Bapa. Berkati setiap pekerjaan yang kami kerjakan ya Tuhan Yesus, agar semuanya beruntung, berhasil bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, jikalau sebentar lagi ya Tuhan, kami mau berpisah satu sama dengan yang lain Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah FA kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu senantiasa bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Namun sebelum kami pulang ya Tuhan berpisah, kami rindu ya Tuhan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, kita angkat tangan kita dan arahkan wajah kita ke surga. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dan kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama kuat kuasa Roh Kudus. Karena itu yang menyertai kita pada malam hari ini
besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.